Rasulullah sangat benci pada sahabat yang berbohong, walaupun itu hanya candaan, prank. Tapi kenapa ketika sahabat Nabi Ukasyah melakukan kebohongan, tidak memarahinya, berkata, dengarlah kamu sekalian, sekiranya kamu hendak menjadi lusa orang ini. Pertanyaannya, apakah karena kecintaan kita kepada Nabi kita bisa berbohong walaupun prank karena sahabat Nabi melakukan kebohong? Tidak ada sahabat Nabi yang pernah berbohong. Jadi kalau ada cerita-cerita, maka kita mesti cek and recheck. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempat duduk dari neraka. Saya kasih 3 contoh perbuatan sahabat yang disangka orang berdusta padahal bukan dusta. Pertama, Nabi masuk ke rumah sahabat, ketok pintu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak, dia enggak jawab. Assalamualaikum 3 kali, baru dia jawab, Waalaikumsalam. Buka pintu, kata Nabi, dari tadi kamu ada di situ? Ada. Kenapa enggak jawab dari pertama? Aku mau dapat doamu 3 kali ya Rasulullah. Pertanyaannya, apakah sahabat yang ada di balik pintu itu pembohong? Tidak. Dia mau dapat doa Nabi 3 kali, berarti doanya 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dia buka pintu. Idza sta'zana ahadukum salasan. Kalau kamu minta izin salam 3 kali, falam yu'zan, tidak diizinkan, falyarji, maka pulanglah. Contoh kedua, datang tamu. Datang tamu, dia bilang ke istrinya, matikan lampu. Matikan lampu, istrinya masak, begitu masakan datang, masakan ini cuma cukup untuk tamu saja. Karena makanan anaknya, dia sendiri tak ada makan. Diletakkan di ruang tamu, habis itu matikan lampu, lalu dia pura-pura bunyi makan. Besoknya datang menghadap Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Adhakallah, Allah menurunkan rahmat sani'akuma, perbuatan kamu berdua tadi malam. Kelihatannya seperti bohong, pura-pura makan, padahal dia sedang memuliakan tamu. Yang ketiga adalah bahwa perbuatan bohong dalam tanda kutip dibenarkan dalam 3 hal. Yang pertama, ketika kita perang, bukan prank, kita sedang perang, tiba-tiba saya masuk ke rumah bapak, ini musuh orang kafir mau membunuh Abdul Somad, saya masuk ke rumah, masuk ke bawah tempat tidur, lalu kemudian datang musuh bawa pedang, ada Abdul Somad di sini. Bapak menjawab, Abdul Somad tidak ada di sini. Akhirnya mereka pergi. Apakah bapak waktu itu bohong? Tidak, karena bapak kan bilang Abdul Somad nggak ada di sini. Dia ada di bawah tempat tidur. Itu namanya khid'ah. Al-harbu khid'ah. Yang kedua adalah mendamaikan orang yang berdua sedang kelahi. Ini ada si A, kelahi sama si B, saya si C. Si A datang, memang si B itu kurang ngajar. Tiba-tiba si B datang. Tadi si A datang ke sini kan, ceritakan aku kan, 1 kali pun dia nggak ada ceritakan kamu. Apakah saya bohong? Tidak. Dia memang tidak ada 1 kali, berkali-kali dia menceritakan. Tapi kalau saya ceritakan, orang ini bisa kelahi untuk mendamaikan orang yang sedang bertikai. Yang kedua adalah menyenangkan ibu. Pulang bapak dari Surabaya bawa batik. Ibu tugas keluar kota Surabaya. Pulang ke bau-bau bawa batik. Lalu kemudian kata ibu, Papa, gimana batiknya? Cantik enggak? Kata bapak, seumur hidup aku belum pernah melihat batik seperti ini. Kata si ibu, padahal menurut bapak jeleknya. Paham?